Isi dong. Yoi, balik lagi sama gua Bedul. Wis nih kali ini beda nih tempatnya nih. Baru jalan-jalan aja kita. Kebetulan aja ada yang kebetulan daripada jauh-jauh katanya kan. Masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya nih kita bahas tentang pekerjaan. Ya. Gak di itu dulu apa? Sabar apa? Ini Sounding. bocah anak anjing banget ya. Sounding Nggak dong tahu. namanya. Ya ntar dong. Ntar. Bangke juga nih orangnya. Dibayar berapa sama Kelakar lu? Ya kali ini kita ada di Kelakar Comedy Club. Yo, itu punya teman Cafe kita dan lah. komedi. Kelakar Coffee and Kelakar cafe. Coffee Comedy Club. Nah, itu intinya lah. Soalnya baru belum di briefing sama yang punya. Yang punya padahal udah pernah main tuh episode sebelum ya. Lu lihat aja. Dan kali ini pekerjaannya tentang bergerak di bidang IT juga nih. Mungkin boleh kenalan langsung sama orangnya, ada Ervan di sini. Kamera ini. Nora lu gak pernah syuting ya? Gak pernah syuting gua. Baru pertama kali jadi narasumber. Nah. Ini sama nih omongannya kayak lu, Jang. Aneh. Kenalan dulu, kenalan. Nama gue Ervan. Sebagai sebagai Boleh. IT konsultan. Umur Umur 29. zodiak. Zodiaknya Sagittarius. Hah? Sagittarius dong. Oh iya pokoknya Lu itulah. di komunitas zodiak baru tau rasa lu di somasi komunitas zodiak. Jadi sebagai tadi apa? IT konsultan. IT konsultan. Apaan tuh kerjanya tuh IT konsultan tuh? Ya consulting tentang IT. Bedanya sama IT yang udah ada atau yang di kantor-kantor? Kalau di kantor-kantor kan biasanya buat maintenance doang ya. Ngomong apa sih lu? Buat apa? Ada fungsinya kan banyak. Maintenance. IT maintaining, terus kalau yang IT programming juga ada, Kalau lu konsultan berarti mencakup semuanya lah ya. mencakup semuanya. Jadi kalau mau ngerjain programming bisa, hardware bisa, software bisa. Oh, selama masih di bidang IT. Selama masih bidang IT. Bangun bisa nggak bangun panggung? Bangun panggung nggak bisa gua. Kalau ada masalah makhluk halus juga kita punya teman yang bisa. Udah lu ngomong malah promo yang lain lu. Ada kan main juga di Kelakar kan? Iya. Talent Kelakar apa kalau nggak salah? Talent Kelakar nggak sih dia? Nggak tahu. Nggak tahu, cabutan ya. Oh jadi gitu ya konsultan. Berarti lu jatuhnya nih apa nih? Punya perusahaan kah atau Kalau jatuhnya apa gua nih? Kalau lu sebagai konsultan dia lebih ke freelance kah atau lu memang punya perusahaan yang menaungi untuk konsultan IT atau apa gitu? Kalau gue pribadi sih, jadi freelance. Jadi Nggak harus bikin CV segala macam gitu ya? sebenarnya sih di beberapa job harus ada CV, harus ada perusahaan. Tapi gue akalin bisa minjem. Oh, minjem bendera ya? Minjem bendera. Iya. Ya porting 3% lah buat. Usah. Murah Gua amat. perlu. Jangan mau minjemin lagi dia. Itu udah perjanjian kalau yang 3%. Iya, kalau nggak terima ya lu pasti minjem yang lain kan? Iya. Kalaupun nggak mau ya ada di balik layar ya. Berapa persennya ntar. Bisa nego ya? Bisa nego. Buat yang punya bendera-bendera. Oh gitu. Tapi apa tuh? Yang paling baru yang lagi lu kerjain ini konsultan IT ini di apa tuh? Bidang apa tuh? Tahun ini gue banyak consulting tentang website. Website. Nah. Websitenya bergerak di bidang? Banyak. Awal tahun gue ngerjain itu website politikus. Wis, anjay. Caleg. Mumpung, siapa tuh caleg ya? Boleh disebutin nggak? Apa nggak usah? Nggak usah lah. Nggak usah lah ya. Nggak usah. Karena banyak calegnya ya. Kalau main ke Jaksel pasti tahu. Oh, kamu lihat. Oh yang iya dah di Maeda gua. Oh caleg Jaksel. Jaksel. Ketahuan dong caleg. Caleg. Iya kan banyak. Kan banyak, Banyak nggak ya. ketahuan. Caleg Jaksel salah satunya lu megangnya. Terus ada ini. Jadi platform SMS Gateway namanya. Apa tuh? Lu gua ngerti gua tuh apa tuh SMS Gateway itu ya lu
bisa ngeblas SMS tanpa lu punya HP banyak. Jadi lu perusahaan, Oke. misalkan Buat promo gitu. Kayak ini, apa tuh kayak info menakar gitu-gitu. iya, Tiba-tiba- kayak BPJS kan lu Oh sering iya, dikirimin sering tuh, SMS. SMS tuh. Nah ya kayak gitu. Oh, gitu. SMS gateway. Oh, itu juga masuk dalam bidang IT ya? Iya, itu jadi perusahaan itu nginput data list kontak mereka. Terus ntar mereka tinggal masukin pesan. Terus Pesannya dijadwalin doang. oh, Nah, itu gue yang serentak tuh. iya serentak. Gue yang bikin websitenya itu. Oh, itu pakai website, bukan pakai Pakai iya, provider. namanya web app sih kalau itu. Oh, itu langsung masuk ke SMS apa ke WhatsApp nih? Ke SMS bisa, ke WhatsApp bisa. Oh, tergantung ya. Tergantung. Nomor itu tercantum juga di WhatsApp atau enggak Iya. gitu ya. Kadang-kadang kan kalau orang-orang tua kan ibaratnya nggak punya WhatsApp gitu. Iya, Jadi HP-nya masih monoponi kan. jadi larinya ke ke SMS. Oh, iya. Ini orang IT emang kayak begini sih, ngomong semua gimana sih? Gue kenal orang Ya, IT kayaknya. Biasa gua ngomong lebih- sama monitor sih lo ya. Ngomongnya lebih lewat jari daripada lewat Oh, lu mulut. jari juga typo mulu lu. Jari mana ada lu, jari juga typo mulu, gue cetan sama lu. Oh gitu. Ya, jadi gitu. Berarti itu, selain itu ada apa lagi tuh? Mencakup apa lagi? Paling ada juga gue pengadaan barang IT sih. Laptop. Lebih ke PC sama ke power supply sama server tower. Wis, gokil juga berarti lu ya. Server towernya ya yang kecil-kecil ya, nggak standar industrial, yang standar Yang rumahan. buat UMKM lah ya, UMKM. Ya UMKM. Ya kayak buat storage, email Ya, satu. ya, pokoknya database internal aja lah Internal. ya. Nggak untuk keluar-keluar ya servernya ya. Iya. Oh gitu. Nah ini kalau lu ngomongin konsultan apa lu cuma ngasih saran atau lu juga ngebentuknya gitu? Atau lu juga apa lu punya karyawan lagi, temen lagi? Kalau gue ya ada circle-nya. Jadi kalau misalnya gue Overload? nggak dapet proyekan nih, Oke. ya gue pecah. Mana bagian yang gue bisa kerjain sendiri, mana yang gue nggak bisa. Jadi gue cuman konseping doang yang di bagian yang gue nggak bisa. Jadi gue butuh website ini punya form gini, fungsinya buat ini. Nah itu teman gue yang ngerjain. Oh partneran lah ya. Partneran. Tapi kalau secara tampilan UI, misalnya buttonnya warna apa, desain bannernya apa, itu gue yang ngerjain. Lah bukan itu requestan dari klien? Iya, maksudnya gue yang garap Oh lu yang garap, lu yang desain ya, yang aplikasiin lah ya. aplikasi. Oh gitu. Berarti jatuhnya sebenarnya juga marketing berarti ya? Karena sendiri itu malah. Malah lu yang ngasih job ke orang juga berarti kan? Sebenarnya sih, Lu marketing Pak IT sih sebenarnya. jujur, Marketing IT. jujur waktu pertama gue berkarir asik. boleh. Gimana? Pertama gue berkarir tuh gue tandeman sama marketing. Kalau lu kenal Faujan, Ojan. Ojan. dia salah satu yang masarin jasa gue. Oh, kemana tuh si Ojan tuh ya? Iya. Masih di Depok. Masih di Depok ya? Oh. Jadi gue kerja sama dia yang nyari kliennya, gue yang ngerjain. Sekarang marketing lu Sukron. Enggak. Oh, enggak. Iya, Sukron masukin lah 1-2 klien. Tapi di luar itu Lu sendiri langsung. nggak tahu, datang sendiri, ngotek sendiri gitu. Jadi klien-klien yang lama gitu gue kadang-kadang balik lagi punya proyekan baru gitu. Berarti portofolio juga udah banyak ya? Kalau dikumpulin banyak. Iya sih kalau nggak dikumpulin Tapi kagak ada. gue jarang loh ngelempar proposal ke mana Klien. perusahaan-perusahaan gitu. Nggak Tapi yang make lu nih ya, oke, kalau gitu yang make lu kebanyakan buat pribadi kayak caleg kan udah pasti pribadi ya? pribadi. Tapi Kebanyakan pribadi atau perusahaan? kalau tahun ini banyakkan perusahaan sih. Apa aja yang paling menurut lu paling gede? Boleh disebutin gak tuh? Yang paling gede gitu perusahaan yang lagi pegang. Kalau perusahaan kayaknya ini dia salah satu anak perusahaan BPJS sih. Oh, anaknya emang ada apa? Emang BPJS punya anaknya apa? Kayak dia punya program sih, bukan anak ya. Oh, program. Kayak program investasi hari tua gitu lah. Oh, emang ada ya? Ada. Jaminan hari tua setahu gua adanya. Jaminan hari tua. Pokoknya ada produk barunya itu BPJS. Tapi bukan lu ya? belum keluar tahun ini. Yang tahun bikin JMO-nya bukan lu? bukan. aplikasi JMO-nya? Tahun depan baru launching. Rilis. Ah, Oh, oke. belum boleh disebutin BPJS itu program. kali, oh belum boleh. Ngomong dong kalau belum boleh. Makanya kan gue bingung. Kan setahu gue kan BPJS itu kan. Iya. BPJS untuk apa tuh? Pekerja freelance apa? Nggak, belum itu. Udah sebelum daftar udah itu. Itu namanya Pekerja seniman. itu namanya BPJS pribadi. BPJS pribadi. Enggak, Mandiri. prakerja.
Ngapa jadi banyak yang salah gue? BPS kerja, TK, tenaga kerja. Aku gue itu Lu kesehatan ya? gue iya kerja juga. TK Sama, juga kan, tenaga kerja kan? BPJS tapi tenaga kerjaan. secara umum sih jaminan hari tua buat jaminan hari tua. Udah ada belum? Tapi buat pribadi nih, bukan maksudnya bukan kalau BPJS kan gue setahu gue gitu. Waktu gue ngantor, ya ada tuh include semua jaminan hari tua, kecelakaan kerja, tuh ada semua. Iya pokoknya Terpisah. terpisah. Oh, gitu. Ya, itu yang menurut lu klien lu paling gede lah ya. Iya lumayan gede. Itu nggak minta itu BPJS emang nggak minta CV. CV sorry. Enggak, CV. soalnya Nggak pakai CV. orangnya kenal. Aduh. Jadi main orang dalam aja tahun 2000. Gede dong. Potongannya gede dong. Ya gitulah. Tahun 2023 ini alhamdulillahnya tanpa marketing diri sendiri datang sendiri. Oh tanpa ada ya. Berarti potongan lebih kecil lah ya. Cuman orang dalamnya doang ya lu Orang kasih. dalamnya. Tapi kalau gitu ya lebih gede dari biaya marketing sih. Apanya? Kalau orang dalam. Jadi ya galau-galau juga sih. Oh galau-galau iya. Ya, yang penting ada masukan lah. Tapi berarti ini intinya lu dari kapan nih bergerak di bidang IT? Kan berarti kan menurut gua pribadi gitu ya. Kalau udah tahapnya konsultan itu kan udah tinggi lah levelnya tuh. Emang udah berapa lama nih di bidang IT ini? Gua dari 2017. 17 ke 2023 lumayan 6 tahunan lah ya. 6 tahunan Oh itu memang dari awal? dari awal. Emang kalau lu kuliah tahu nggak? Kuliah gua di Unkris di itu apa? Lulus? Enggak. Di Jurusan tata ruang teknik sipil tata ruang kota. Kok bisa ke IT lo aja? Ya punya relasi di teman kuliah. Jadi gua semester kedua langsung tidak melanjutkan karena dapet project bikin apa RT RW net kalau lu tahu. Bikin apa? RT RW net. Jadi Nggak tahu. penyedia layanan internet buat Puluhan warga. buat skala kecil. Oh berarti cuma di RT RW ya situ doang ya? Iya. RT RW, pantesan RW gue nggak ada kan? Nggak ada kayak gitu-gituan. Iya, di Jakarta Timur tuh udah 24 itu apa cabang di Jakarta Timur. Oh gitu. Oh, berarti ya tergantung ya istilahnya bukan pemerintah. Namanya apa ya kalau RT RW pemerintahan juga nggak sih? Enggak, kita pribadi. Warganya Jadi ya? nyediain modemnya sendiri, narik kabel sendiri gitu. Ya keunggulan kita ya jauh lebih murah sama lebih Simple. kenceng Modemnya. kecepatan internetnya. Karena kan dipakainya nggak terlalu banyak satu titik. Nggak kayak provider kayak punya apa pemerintah Apaan nih? yang Telkom. Oh. Kan udah banyak yang pakai kan. Iya. Jadi rebutan jaringan ya? Iya, jadi lebih privat, lebih terkontrol, lebih cepat. Kayaknya di ruang saung itu pakai internet. Iya deh. Oh gitu. Oh tapi kenapa lu jurusannya nggak ngambil IT dari awal? Gue SMK IT sih. Oh iya maksud gitu ngapa nggak lu terusin ke itunya? Ya pengen, soalnya kerjaan pertama gue kontraktor. Oh pertama kali lulus nih SMA di kontraktor, nyambung lah kuliah. Nyambung kuliah. Malah dapat kerjaan lagi IT lagi balik. IT lagi. Aneh lu galau banget tuh. Oh berarti lu lebih hatam itu ya, berarti emang kalau ngomongin secara akademis ijazah emang nggak ada gitu ya, tapi udah pekerja lapangannya langsung nggak turun langsung ya. Tapi kalau dibilang IT konsultan tuh jabatan yang paling tinggi menurut gua enggak sih. Kenapa tuh? Kalau dibilang IT apa ada hierarkinya nggak? Enggak ada sih. Kalau IT konsultan gua malah yang paling standar. Jadi tahu dasarnya, tapi nggak bisa ngewujudin konsep itu. Maksudnya gimana itu? Jadi ya kayak gue bilang tadi, gue bisa jaringan, gue bisa web front end, tapi gue nggak bisa back end sama apa software kayak misalnya Bikin C++, aplikasi. VB gitu kan gue nggak bisa, tapi ngerti konsepnya. Oh ngerti konsepnya lah, seenggaknya ya. Ngerti alurnya, bisa menerjemahkan keinginan klien ke bahasa teknis. Berarti memang lebih ke marketing juga ya secara nggak langsung ya. Karena pasti kalau ketika ada yang mungkin komposisinya mintanya back end lebih banyak, pasti lu nggak sanggup kan. Tapi ya udah Pak, lumayan masuk duit kan gitu ya.
Ya berapa persennya gue kasih temen gue. Iya, ya iyalah, lu kan pakai jasa dia. Tapi emang biasanya apa tuh yang pakai kayak gitu datang sendiri itu maksudnya gimana nih? Emang dia tahu portofolio apa Kayak dari teman ke teman? iya dari word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi ya circle-circle dia aja. Misalnya lu punya temen lu lagi punya project, ya lu kasih tahu, nih temen gue bisa kayak gini, lu dapet, gue dapet, temen gue dapet gitu. Cara marketing lama. Everybody happy. Tapi enggak itu kalau lu dapat temen lu dapat tuh bukan jadi masalah tuh. Kayaknya kan ada masalah di situ. Enggak juga. Enggak juga tergantung ya, deal-dealannya ya. Deal-dealannya enggak. Gue juga tahu rate mereka sih. Tapi ya ujungnya kecil-kecil juga ya dapetnya ya, karena banyak Ya pembagian. Apa worth it itu menurut lu? worth it aja. Jadi gue ngukur nih, ini tingkat kesulitannya segini. Jadi kan setiap project tuh butuh RAB. Iya benar, Nah, pasti. RAB-nya tuh ya gue meetingin dulu sama tim internal gue, teman gue yang bisa. Kalaupun memungkinkan, ya gue ajuin ke ininya yang butuh. Berarti selama ini lu cuma ngajuin RAB aja, nggak pakai proposal Iya. developnya gimana? Karena emang kebetulan klien yang manggil langsung ya, jadi lu tinggal ngasih biaya-biaya aja ya. Iya. Ya ibaratnya lu megang satu klien yang gede, pastiin project lu bener, sama selesainya cepet dari estimasi mereka, mereka puas, ya mereka bakalan nyebarin info itu sendiri sih. Tapi kalau untuk itu kan udah banyak project lu. Dari tahun 2017 tadi ya. Heeh. Yang paling kecil tuh apa tuh? Ya paling buat poster, ya bukan berhubungan dengan ITC digital desain marketing lah ibaratnya. Oh lebih ke digital marketing juga ya. Kayak ngelola akun IG gitu kan, nggak terlalu berat. Maintenance sosial media. Iya. Jadi IT juga ya nyatut desain grafis juga. Oh emang sebenarnya harus apa enggak? Menurut lo pribadi aja? Itu opsional sih. Kalau bisa nilai plus. Kalau di dunia industrial. Oke. Kalau lo bisa programming, kuasain satu bahasa yang paling lo bisa, misalnya C++ tadi, atau enggak kalau website ya kita pakai framework. Misalnya PHP punya Laravel, terus HTML punya ini apa namanya? Gue lupa nama itu. Apa? Bootstrap gitu-gitulah. Nggak ada yang gua lu ngerti, nggak ada yang lu ngerti. Nggak ada yang gua ngerti sih yang lu sebutin itu. Ya ini tips sih. Kalau buat yang baru-baru lulus, ya kuasain di bidang lu aja lah, satu gitu. Dan kayak lu gitu. Ya kalau kayak gue mah harus explore sih. Oh iya. Gitu Lu tahu pengen Dora, explore. Iya. Dora. Lu tahu pengen bikin ini tapi nggak tahu caranya, ya belajar sama yang bisa dulu. Kalau enggak langsung minta tolong aja. Minta tolong. Ya tapi belum ngejawab lu, berarti berapa tuh minimal project yang pernah lu dapetin di bidang IT lah, di luar desain grafis ya maksud Oh, gua ya. bidang. Di jalan itu yang benar-benar yang kayak tadi lu front end, back end gitu-gitu. Project terkecil tuh berapa emang? Project terkecil Sebelum di ini total ya, sebelum dipotong sama tadi VV marketing lu yang tadi tuh yang dari mulut ke mulut. kalau baru debut Anggarannya dah, RAB-nya lah. 2017 kan gue baru debut tuh. Paling gue buat website kayak WordPress biasa tuh 2,5. 2,5 juta. Itu lu sendiri tapi yang kerja langsung. Iya, gue sendiri. Itu udah dipotong sama marketing ya. Oh, udah dipotong malah. Udah dapet ya. Berarti klien Kan gue bersih kan. Lu nanya gue bersih. enggak anjrit. Oh, kalau kan dulu RAB-nya. Oh, kalau RRB-nya ya. Itu ntar klien pada tahu lu ngancurin marketing IT sendiri lu. Tapi enggak apa-apa 2007 kan Ya udah lama. Berapa kan standar UMR juga kan. Kalau jauh banget. project bersihnya semuanya tuh 7 lah. Paling kecil. Di tahun 2017. Kalau sekarang nih, kalau tahun-tahun ini deh. Kalau tahun-tahun ini web portfolio masih sama sih 7. Enggak ada peningkatan dong, UMR-nya naik anjrit. 7 sampai 10. Kan standar kita pakai WordPress doang. Oh, yang itu yang gue bilang dari paling kecil ya. Berarti kalau paling gede Paling gede buat website portfolio tuh gua semua nih bukan bersih lo ya. iya. Gua Misal klien harus bayar berapa gitu untuk paling gede ya. pembangunan develop sebuah website atau apa gitu. Kalau buat portofolio tuh 35. 35 tuh. Uh, Itu kalau website kan kalau nggak salah beli domain-domain gitu ya. iya. Itu aktif berapa tahun berarti untuk 35 Itu juta itu? setahun. Domain sama hostingnya yang buat nyimpen tampilan website.
Terus selama setahun 35 juta. Kalau untuk nerusin berarti nggak nyampe segitu dong? Nggak sampai segitu. Biasanya Maintenance doang. maintenance-nya tuh 10 juta per tahun. Oh tapi dari lu juga? Dari gua juga. Apa dia bisa, apa kalau kayak gitu kan istilahnya desainnya udah dibikin semua, programmingnya atau codingnya udah dibikin, klik-kliknya udah benar semua. Iya, Untuk memperpanjang kontrak hosting dan domainnya aja nggak bisa langsung dia sendiri ya bang? Nggak Klien bisa. sendiri. Gua settingnya sih pakai VPS ya. Jadi agak ribet kalau klien sendiri. Oh sengaja. Iya sengaja. Kan lebih Iya, biar bagus jangka rating panjang ya. Jangka panjang. Ya walaupun 10 juta setahun kan kalau setiap tahun kita dapat klien kan lumayan, tuh. Lumayan, Tiap bulan iya, dapat iya. gaji. Oh gitu trikinya ya biar balik lagi ya. Iya. Daripada, wah apa enggak? Iya pak belum bayar, makanya bayar pak ke saya gitu ya. Tapi itu buat hosting sama domain doang ya. Tapi kalau buat tampilan misalnya Ada pertambahan dari bukan revisi enggak, mungkin. gue bikin tutorial. Jadi mereka bisa ganti sendiri gitu sendiri. Kecuali Kalau ada fitur berubah. tambahan. Iya, kecuali ada fitur tambahan. Baru tuh kita harganya beda lagi. Fee baru lagi ya, project baru jatuhnya itu ya. Iya. Oh iya. Berarti yang BPJS berapa? 35 itu? Itu BPJS? Cepet. Hah? 1 juta? Berarti itu yang paling gede dong, tadi kata lu 35 paling gede. Itu kan website portofolio yang paling gede. Oh website portfolio. Kan Berarti macem-macem. kalau BPJS ini apa jatuhnya? Masuknya kemana? Web app. Web app. Web app? Heeh. Itu cepetan terus gitu? Ada. Anjir. Mahal amat ya ngebangun digital berarti ya? Ngebangun apa sih namanya? Ya bener. Iya digital. Kan mereka nyewa servernya gede. Justru Indonesia juga ya tujuannya ya? Targetnya juga banyak. Kontaknya juga ratusan ribu. Iya sih, penduduk Indonesia soalnya kan yang pasti udah Belum punya KTP kan? biaya kirim SMS-nya juga gua hitung. Oh karena ini benar-benar paketan full ya, full paket lah ya. Ah. Oh itu 100, berarti itu ya paling gede tuh yang pernah lu terima selama berkarir sebagai konsultan IT atau di bidang IT ini segitu. Padahal lagi yang lebih gede. Ada lagi gede tapi di cicil part. Ya nggak masalah, berapa? Kalau totalnya 320. 320 berapa kali bayar tuh? Itu perusahaan, itu apa dulu tuh? Perusahaan kah? Perorangan? Kayak jadi kita bikin sistem ini coating mobil dari pemesanannya dari klien. Misalnya ada mobil baru masuk, dia mesennya lewat web. Pokoknya satu ekosistem lah. Terus slip gaji karyawan dari satu website itu bisa nyedain itu semua. Oh, berarti ini buat internal perusahaan lah ya? Internal perusahaan. Jadi buat eksternal customer di lu bikin, Internal juga. internal sistem pembayaran gajinya, apa sih namanya itu lupa gue. Slip gaji SPO, SPO gitu ya? SPO. Ya pokoknya supaya otomatis setiap tanggal ini rekening perusahaan ditarik buat bayar ke gaji karyawan kan? Iya. Oh, bukan itu udah ada aplikasinya? Udah ada tapi mereka dia kan nggak nggak mau bisa beli. nggak Iya, bisa harus beli. custom. Oh custom, biar lebih mudah ya buat operatornya ya. Kalau ini kan biar mereka simpel, biar adminnya cuma nginput gaji si fulan segini pokoknya, terus bonusnya segini, potongannya segini. Insentifnya gitu-gitu ya. Ntar mereka Targetnya keluar dimasukin sendiri. target gitu ya. Terus misalnya klien udah selesai coating mobil, di follow up sama sistemnya. Setiap 6 bulan sekali dikirim SMS, mobil lu butuh coating lagi gitu. Sama kayak bikin aplikasi pinjol dong gitu. Ya kan tapi kan bukan. Ya tapi maksudnya sejenis itulah ya kalau Iya, aplikasi tampilan buat di HP-nya gitu ya. Iya. Oh iya itu. Gila juga ya berarti ya. Tapi ada gak sih standarnya gitu untuk IT yang jatuh IT freelance kayak lu gini atau konsultan IT ini? Ya, Ada standarnya gak sih? Standar fee-nya? Nggak ada sih. Gue balik lagi ke tergantung kesulitan programnya. Oh tetap hitung-hitungannya gitu ya? Iya. Tapi kalau lu sendiri, segampang-gampangnya lu nerimanya berapa? Ya segitu tadi paling 7? 7-10 lah. Itu paling gampang lah ya istilahnya, paling mudah lah ya. Bukan desain kan ini? Ya bukan. Bukan desain kan, emang web lah ya. Web. Ibaratnya ya portofolio lah. Ini Kelakar juga bikin. Oh ya jadi kalau nah buat lu yang mau pakai jasa dia lu lihat webnya Kelakar ya. Kalau Tapi tahu masih ada kagak? Hah? Kok enggak tahu masih ada apa enggak, gimana ceritanya sih? Enggak kan mereka kayaknya masih ada sih. Kayak masih ada ya. Kayaknya masih. Iya. Mungkin udah berapa menit? Udah berapa menit nih?
Tahu Lama berapa juga menit? ya. Berapa menit? 25 baru. Wah, kacau banget emang Lupan lo. Berarti itu doang tuh IT-nya tuh. Yang Iya. paling susah apa sih kalau untuk jadi seorang IT? Yang paling susah tuh ngatur waktu sih. Maksudnya, oh iya lo kata banyak suka ngilang lo kadang-kadang lo. Iya, kadang-kadang bentrok satu, misalnya meeting klien itu bentrok, gua susah itu Karena lu emang sendiri ya. sendiri. Dan teman-teman gua tuh nggak mau tampil di depan. Jadi Maksud yang tadi nih meeting, yang nolongin lu bagian back end atau bahasa apa gitu-gitu ya. jadi gua agak susah. Kadang-kadang kalau kliennya, misalnya kan ada 3 klien tipe gue ya, yang A, B, C. Yang A tuh kayak klien dermawan lah. Maksudnya Ibaratnya. teman gimana nih? Ada juga lo klarifikasi ke klien lo ya. Misalnya nggak ribet mereka, Nurut misalnya aja. nurut aja, terus kalau dikasih saran ya nurutin. Terus bayarnya tepat waktu, kadang-kadang dikasih bonus ya, ibaratnya klien Ya, dermawan. baiklah. Terus yang B tuh yang biasa, grade B Menengah. tuh yang menengah. Kalau ada saran dia maunya saklek, tapi ya udah kita ikutin, tapi bayarnya tetap waktu. Nah yang paling bawah nih yang C nih yang ribet. Gimana tuh yang ribut tuh? Ya minta revisi terus, bayarnya diundur-undur, ya gitulah, gitu. lu tahu sendiri. Siapa tahu sendiri kalau gua tahu. Enggak, maksudnya lu pernah ngadapin klien-klien kayak gitu kan? Oh gitu. iya sih emang. Sampai gua batalin jadinya. Iya. Oh gitu. Ada tuh yang ribet. Ada tahun ini ada yang ribet. Kayaknya ada ya sampai lu ngilang kan. Nggak ada sih, udah. Gak ada ya. Daman semua berarti ya. Aman. Oh ribetnya di situ ya, lebih ke karakter kliennya ya. Iya, karakter klien. Emang ada tuh maksud yang tadi tuh misalkan yang ribet nih minta revisi, saklek minta revisi, padahal tuh emang nggak bisa diaplikasiin, nggak bisa diwujudin gitu. Ada. Ada sih. Terus akhirnya gimana penjelasannya lu? Ya antara gua cari alternatifnya atau gua lepas, balikin DP. Oh gitu balikin DP. Ya, kalau itu dulu pakai. Ya gua harus Gua nggak mau ya nyarinya. Iya, enggak. Maksudnya DP Tapi ada yang pernah di tengah jalan tuh batal. ada sih di Ada? tahun kemarin sih. Awal tahun kemarin ada. Oh lah udah jalan nih berapa persen proses jadinya? Baru dia DP-nya 30%. Aplikasinya tuh baru jalan sekitar 60%-an lah. Udah lumayan dong. Iya. Itu lu balikin full DP-nya. Gua balikin full. Tapi yang enak dari itu, jadi kita bisa develop aplikasi sendiri terus kita jual di marketplace. Oh karena udah jadi ya. Kadung udah jadi daripada Iya, mendingan. boncos Boncos banget gitu ya. banget. Oh berarti tergantung perjanjian dong ya. Berarti harusnya lu pinteran dikit dong. Pinteran apa? Ya maksudnya ketika proses pengurusan berjalan karena sepihak dan alasan yang apa, ya DP-nya cuma balik 50% gitu. Dan 30% 50%-nya balik. Harus dibikin gitu perjanjiannya tuh. Ya emang gua awal dibikin gitu, hitam di atas putihnya. Nah tapi Ya kan waktu itu nggak ngehnya gitu, gua nggak baca kontrak. emang sih kalau ya emang banyak tuh. Ya kan Nggak cuman kontrak perusahaan dia. Iya. Iya ada pasal-pasal emang paling ribet sih emang itu kontrak-kontrakan emang. Iya itu sih pahitnya itu. Sama kalau ngerjain proyek pemerintahan itu gua lagi nggak dulu. Bukan yang gede. Oh nggak gede. Iya gede, tapi gua ada perusahaannya sih ada utang ke gua dari tahun 2020. Perusahaan yang utang ke lu. BUMN ngutang ke lu. Iya. Gokil juga banyak duit dari BUMN berarti ya. Ya enggak banyak sih, sisa payment terakhir lah. Oh, belum bayar. pembayaran terakhir ya. Ya. Oke nih Gue mungkin. mau nagihnya juga udah lupa kali, orangnya udah ganti. Iya juga. Yang ngejawab bukan dia ya. Iya, jadi ribut lah pokoknya lah. Ikhlas tuh berarti buat negara. Ya ikhlas, temen gue yang gak ikhlas. Iya. Oke nih terakhir. Pan, ada nggak pesan-pesan buat orang-orang IT gitu? Orang pesen-pesen Yang mau bergerak atau mau bekerja di dalam bidang industri IT inilah, nyari duit, nyari nafkahnya di bidang IT. Iya, pesan-pesan paling tentuin dulu lu mau jadi IT yang mana. Oh yang tadi lu bilang ada berapa banyak bagian ya? Kalau lu suka ngoprek front end, suka ngoprek hardware, ya terusin dulu aja. Fokus itu dulu. Fokus itu dulu. Kalau misalnya lu udah khatam, misalnya kerja di perusahaan udah setahun nih, jadi IT maintenance yang hardware, lu baru tuh bisa misalnya buka jasa rakit PC,
Apa? Rakit PC. Rakit besi. PC Oh, anjing. PC. Gue dengernya besi aja. Mak lu enggak pakai headset kan kita. Rakit PC, terus misalnya teman-teman lu lagi nyari PC gitu, mau rakit PC, Oh, iya, iya, lu Rakitin lah ya. rakitin gitu, lu konsultasiin. Kalau secara IT development yang programmer, ya lu kuasain satu bahasa yang paling lu suka. Yang tadi kayak bahasa presisi apa? C++, presisi lagi. Iya iya C++ gitu-gitu ya. Atau enggak ada terus PHP, Java atau Java gitu-gitu ya. Terus ya lu buat program simpel-simpel aja dulu. Apa? Flappy Bird. Ya Flappy Bird. Kalau enggak sekarang yang paling dibutuhin sih CRM. Lu CRM tau enggak? Enggak apa tuh? Dia tuh yang buat manajemen satu perusahaan. Jadi ya kayak gue bilang tadi, nentuin gaji karyawan gitu. Oh iya ya supaya lebih otentik lah ya bahwa Iya. itu enggak kan juga setahu gue ada tuh dulu kantor gue emang beli dari Nah ya. yang lain gitu. Enggak tahu emang sendiri atau apa tuh namanya? Beli Beli lisensi. license. Nah lu buat itu dulu dah. Ntar misalnya kalau udah jadi dengan sistem yang kompleks, ya baru lu bisa nyari klien gitu. Itu aja sih. Bener. Gitu, Pak. Fleksibel sekali ya. Iya, aman. Kita mah profesional. Terakhir, pesan-pesan buat klien apa? Iya jangan kayak tai lah. Bukan dia punya materi, dia punya kuasa. Kalau klien tentuin tujuan program lu mau jadi apa. Oh, jangan banyak revisi ya. Bukan jangan banyak revisi boleh. Iya, tapi masuk. Iya, pernah nggak lo jadi klien lo? Pernah. Banyak revisi kan lo? Ayo lo. Enggak, gue selalu ngosisiin ke teman gue tuh selalu Kalau grade yang- A. Hah, gimana? Grade A. Grade Jadi A. gue tentuin deadline-nya, gue jelasin banget program-program yang mau Yang lu pengen. yang gue pengen. Terus kalaupun dianya nggak sanggup, gue kasih solusinya. Oh. Gue kasih link tutorial kalau perlu. Oh, berarti kasarnya gini ya, kalau emang mau jadi klien, jelas dulu, detailin dulu Iya, gitu. dari- Jangan tiba-tiba berubahnya 180 derajat gitu dari pesanan gitu ya. Dari A sampai Z lah. Oh, ya intinya gitu ya. Tolong lebih detail gitu ya. Terus kalau bikin kontrak dijelasin juga. Lu harus baca, nggak harus jelasin itu. Kan dikasih kontrak MOU baca. Ini gue sebagai orang manajemen, lu yang gue salahin. Siapa suruh lu nggak baca? Kan udah dibikin deh jelas pasal-pasalnya tuh. Itu kan waktu gue masih On lah ya. Masih on, Emang udah pinter sekarang lu belum juga. masih double job lah ibaratnya. Oh. Masih kerja di tempat lain. Ya iya kalau baca kontrak yang mereka nggak harus jelasin, malah itu strateginya. Pembisnis strateginya gitu tuh kontraknya padahal ada yang salah nih. Penafsiran pun bisa salah loh dan salah. Kan banyak banget salahnya jadinya tuh. Oke dah mungkin udah di penghujung acara gimana? Ada simbolik nih simbolik. Simbolik apaan? Oh. Ada lu. Kan gua mau bikin sesuatu penuh filosofi. Biasanya kalau PWK yang di ini. Oh iya, masuk frame ya. Iya. Di sini doang karena jauh, biasanya udah ada. Ini mejanya kecil banget soalnya kelakar nih. Terus? Jangan lupa datang ke kelakar. Nah, jadi gini, kan ini konten namanya isi dong. Nah, jadi tolong isiin dong gitu. Udah aja banyak tumpah, gitu aja. Itu keren kan filosofinya? Enggak. Ya, bangke ya. Lu doang yang bilang gak keren tuh. Yang lain tuh lebih diem. Oh. Dalam hati doang bilang ya. Oke mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Wah.